Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yaitu bernama Siramai. Aplikasi Siramai ini merupakan sebuah aplikasi web yang bisa dikunjungi melalui link siramai.sbaceh.ac.id. Apakah aplikasi Siramai ini? Aplikasi Siramai yaitu aplikasi sistem registrasi mahasiswa SB Aceh untuk mengelola administrasi data akademik pada fakultas atau program studi yang bertujuan untuk mempermudah proses registrasi, memangkas waktu dan biaya registrasi, terciptanya pelayanan yang optimal untuk menuju akreditasi lebih baik. Siapakah user dari aplikasi Siramai ini? Usernya adalah para mahasiswa. Di antara mahasiswa tersebut, ada mahasiswa lama dan ada mahasiswa baru. Mahasiswa lama dapat masuk ke aplikasi ini dengan memakai NIM yang telah mereka miliki, dan NIM ini akan menjadi user pengguna yang akan dibuat oleh admin. Untuk mahasiswa baru, mereka harus mendaftar ulang untuk mendapatkan NIM apabila mereka telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa SB. Untuk mendaftar ulang bagi mahasiswa baru, cukup menekan di daftar ulang. Kemudian akan muncul sebuah halaman untuk mahasiswa baru bisa memilih jalur apa mereka lulus, yaitu apakah melalui jalur bidik misi ataupun jalur non bidik misi. Setiap mahasiswa harus memilih salah satu dari jalur ini, tidak bisa memilih kedua-duanya. Kita akan mencoba menginput ataupun mendaftar ulang salah satu mahasiswa. Pertama kita akan tes dari jalur bidik misi. Kita tekan di tombol bidik misi, kemudian akan ada form untuk pengisian form bidik misi. Kita harus menginput semuanya karena semua field ini itu wajib diisi. Kita akan tulis satu-satu. Saya contohkan, masukkan nama Herman misalnya. Ika, kita tes 1 2 3 4 5 6 itu. NSN juga sudah 3 4 5 6. Kemudian email, masukkan email yang valid. Itu saya akan tes email yang valid yang bisa kita konfirmasi ke depannya. Kemudian jalur masuk ada 3 di sini, apakah SNPTN, SBMPTN ataupun mandiri. Jadi kita pilih yang SNPTN sebagai contoh, kemudian nomor bidik misinya 3 4 5 6 7 8. Kemudian pak lahir, kita tes. Oke. Kemudian masukkan tanggal lahirnya. Kemudian jenis kelamin, kemudian masukkan alamat misalnya, kemudian nomor HP, agama, kewarganegaraan, status berkebutuhan khusus, apakah ya atau tidak, kita isi misalnya tidak. Kemudian lulusan program studi, di manakah mereka lulus, misalnya mereka masuk ke desain komunikasi visual. Kemudian tahun masuk, tahun di berapakah mereka masuk ISB, masukkan 2019 misalnya, karena tahun ini tahun 2019. Kemudian para mahasiswa juga harus menyiapkan beberapa kelengkapan file seperti ijazah, SKTM dan lain-lain. Kita akan menginputkan semua file ini sebagai contoh. Oke, kita masukkan choose file. Saya telah menyiapkan file-file untuk yang diupload, yaitu dari form bidik misi ada ijazah, kemudian ada surat keterangan tidak mampu, ada kartu keluarga, ada KTP, ada akte kelahiran, ada pas foto, dan foto rumah. Nah, ingat sekali lagi, hal yang harus kita perhatikan adalah yang kita upload hanya bisa file JPG dan file PDF.
Jika seperti pas foto, Anda bisa menyiapkannya dalam bentuk JPG atau dirangkum dalam satu file ke dalam file PDF. Oke, kita telah mengisi semua form yang ada. Kita akan coba simpan. Akan butuh beberapa waktu untuk proses menyimpannya. Ya, seperti yang kita lihat, ketika data telah berhasil disimpan, maka akan muncul sebuah notifikasi kalau yang bersangkutan mahasiswa baru telah berhasil terdaftar di ISB Aceh. Jadi kita akan diarahkan untuk mendownload sebuah file yang ada di sini. Kita akan coba download. Kita buka saja filenya. Di sini terdapat beberapa informasi yang menyatakan bahwa kita telah berhasil terdaftar di Institut Seni Budaya Indonesia. Nah, dengan detail informasi yaitu nama misalnya Herman, emailnya, nomor ujian, lulus program studi, tahun lulus dan jalur SMPTN. Nah, di sini ada pemberitahuan Anda akan mendapatkan NIM yang dapat dipergunakan untuk pengisian KRS melengkapi biodata pribadi. NIM akan dikirimkan ke email aulia2809@gmail.com selama 1 kali 24 jam setelah daftar ulang. Nah, untuk itu kita akan coba mengecek email. Di sini tertulis bahwa kita harus mengecek pesan inbox ataupun spam. Kita akan coba mengecek email. Ya, ini email yang telah saya siapkan. Ini email aktif yang telah kita siapkan untuk mendapat. Oke, kita disuruh mengecek inbox. Kita lihat di sini belum ada email dari ISB Aceh. Kita lihat di spam. Ya, di spam juga belum ada. Kenapa belum ada? Karena dari pihak admin belum mengkonfirmasi status pendaftaran kita. Untuk itu, email yang akan masuk ke dalam email kita yaitu apabila status pendaftaran kita telah terkonfirmasi oleh admin. Oleh karena itu, di sini saya akan menunjukkan bagaimana admin nantinya akan mengkonfirmasi pendaftaran tersebut. Nantinya admin akan masuk ke dashboardnya. Nah, pada dashboard admin mereka akan melihat di daftar ulang, kemudian pada program pendaftaran yang didaftarkan. Itu yang kita contohkan tadi adalah pendaftaran di bidik misi. Kita dapat lihat di sini bahwa sudah ada satu pendaftar yang masuk yaitu Herman dengan nomor ujian 123456778. Nah, admin harus mengkonfirmasi dengan menekan tombol hijau centang. Ya, kita akan konfirmasi. Kita telah mengkonfirmasi atau memverifikasi pendaftaran dari Herman dengan NIM 191261001 dan telah berhasil. Kita bisa lihat bahwa centang hijau atau tombol centang hijau sini telah hilang, artinya verifikasi terhadap mahasiswa bernama Herman ini telah berhasil. Kemudian mahasiswa tersebut harus melihat inbox email yang berada pada akun email yang ia daftarkan. Kita lihat di sini. Dan untuk para mahasiswa, kalaupun nanti emailnya itu tidak ada di inbox, maka jangan lupa untuk melihat kotak spamnya, karena bisa jadi itu masuk ke dalam kotak spam. Karena kotak spamnya ini kita bisa lihat bahwa sudah terdaftar. Ada pemberitahuan selamat sudah terdaftar di ISB Aceh atas nama Herman dan ada NIM-nya 191261001. Nah, NIM inilah yang pada awal pendaftaran ulang nanti mahasiswa akan memasukkan NIM ini ke dalam aplikasi Siramai Aceh. Yang mahasiswa nanti akan memasukkan NIM itu sebagai user dan juga sebagai passwordnya. Nah, kita akan coba memasukkan NIM ini ke dalam aplikasi Siramai Aceh. Kita akan coba masuk. Nah, di sini.
Jadi kita akan coba masukkan NIM dari Herman 1912 61001. Passwordnya juga berupa NIM. Nah, di sini telah berhasil ya masuk ke dalam dashboardnya si mahasiswa. Di dashboard ini mahasiswa bisa mengedit biodatanya dan juga nantinya bisa mengisi KRS, online, KHS, dan transkripnya. Nah, ini untuk yang bidik misi. Oke kawan-kawan, jikalau tadi kita telah berhasil mendaftarkan mahasiswa melalui jalur bidik misi, kali ini kita akan coba mendaftarkan mahasiswa melalui non bidik misi, ya, dengan cara mengklik tombol non bidik misi. Oke, kemudian akan muncul form pengisian untuk form non bidik misi. Baiklah, kita akan mulai mengisikan namanya. Misalnya namanya Makfirah, nicknya misalnya 123456778, NISN-nya misalnya 98765431, emailnya ingat harus email aktif ya kawan-kawan. Sini saya menggunakan salah satu email aktif saya. Kemudian nomor ujian adalah nomor saat kita mengikuti ujian ketika ujian DSB. Ya, kita isikan nomor ujiannya misalnya ya. Oke, tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya misalnya tuliskan perempuan, alamat Banda Aceh, nomor HP, isikan nomor HP teman-teman yang dapat dihubungi. Islam, kewarganegaraan, kebertuan khusus, lulus program studi, misalnya dia lulus di seni rupa murni, tahun masuknya 2019, nama ayahnya misalnya siapa saja, ya, kemudian nama ibu, pekerjaan, penghasilan misalnya, kemudian jumlah saudara kakak, jumlah saudara adik, rumah milik siapa, apakah pribadi, numpang atau warisan, kemudian daya listriknya di rumah berapa ampere, apakah 2, 4, 6 atau 10, pilih 2 misalnya. Kemudian para mahasiswa nantinya juga harus menyiapkan kelengkapan seperti pada form bidik misi, yaitu ada beberapa kelengkapan, namun perlu diingat harus berupa file JPG dan PDF, bisa JPG, bisa PDF. Oke, saya telah menyiapkan beberapa kelengkapan di sini yang untuk form bidik misi. Jadi kita upload saja, ijazah, kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, pas foto, dan foto rekening listrik. Oke, kemudian ketika semuanya sudah selesai kita bisa menyimpannya. Ingat kawan-kawan, dalam hal menyimpan data yang ada di sini harus dipastikan semuanya ini telah terisi, termasuk status berkebutuhan khusus, alamat, dan lain-lain, karena semua file, semua data ini itu required ataupun harus diisi teman-teman, jadi tidak boleh kosong ya. Oke, kita akan memakan sedikit lebih banyak waktu dalam hal pengisian, tergantung dalam keadaan servernya seperti apa dan juga tergantung koneksi kawan-kawan. Jadi dipastikan ketika mengisi form non bidik misi ini ataupun form bidik misi juga dipastikan untuk koneksinya itu bagus ya kawan-kawan. Nah, oke, kita telah berhasil ya. Di sini sudah ada muncul notifikasi, selamat Anda berhasil terdaftar di ISBI Aceh. Ya, di sini ada informasi SPP atau UKT. Nah, di sini ditulis SPP kita atau UKT kita sebesar 500.000. Disinilah perbedaan antara yang mendaftar dengan jalur bidik misi
dan yang mendaftar dengan jalur non bidik misi. Jikalau non bidik misi, mereka akan diberitahukan atau diinfokan besaran UKT yang harus dibayar. Nah, mahasiswa setelah mendaftar, mereka diharuskan untuk pergi ke bank dengan membayar UKT sebelum akhirnya mereka terdaftar dan mendapatkan NIM sebagai mahasiswa ISBI Aceh. Nah, kemudian mahasiswa juga harus mendownload di sini. Nah, kita buka downloadnya. Nah, ini adalah informasi tentang pendaftaran mahasiswa tersebut. Sangat disarankan kepada mahasiswa untuk mencetak atau mendownload file PDF yang diberikan melalui link download ini. Nah, ketika mahasiswa ingin membayar ke Bank Mandiri Syariah, ya, sebesar besaran UKT-nya yaitu 500.000, maka mahasiswa tersebut harus menunjukkan nomor ujiannya agar pihak bank mendapatkan data dari mahasiswa yang akan mendaftar. Nah, jikalau mahasiswa tersebut ingin membayar uang UKT itu melalui ATM atau internet banking, maka mahasiswa tersebut juga harus mengingat nomor ujiannya dan menginput nomor ujian ke dalam ATM atau internet banking. Nah, dari tanggal yang akan ditentukan. Kemudian setelah melakukan pembayaran ke bank ataupun ke ATM ataupun ke internet banking, maka mahasiswa tersebut harus mengecek emailnya selama dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Karena pada kurun waktu itu admin akan melakukan verifikasi kepada pihak bank terkait pembayaran UKT yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Jikalau pembayaran tersebut telah terverifikasi, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan NIM dari admin yang akan dikirimkan melalui email. Nah, kita akan lihat bagaimana admin melakukan verifikasi melalui dashboard admin. Kita akan buka di sini adminnya. Nah, ini adalah dashboard admin kita. Tadi Makfirah telah melakukan pendaftaran, maka kita refresh. Data tersebut akan masuk ke dashboard admin di bagian daftar ulang di menu non bidik misi. Nah, di sini kita melihat ada nama Makfirah dan lulus prodi seni rupa murni tahun 2019. Nah, admin akan melakukan verifikasi secara point to host kepada pihak bank dan verifikasi apakah pembayaran tersebut telah dilakukan. Jikalau telah dilakukan, maka admin akan melakukan konfirmasi data dengan cara mengklik tombol centang hijau. Nah, oke, data berhasil dikonfirmasi. Saat ini artinya Makfirah telah berhasil menjadi mahasiswa ISBI Aceh karena telah membayar SPP UKT kepada pihak bank. Nah, kepada mahasiswa terkait disarankan untuk melihat emailnya. Yang harus dilakukan adalah pertama melihat inbox. Jikalau email tersebut tidak ada di inbox, maka buka kotak spam. Nah, jikalau tidak ada di inbox, maka kemungkinan email tersebut masuk ke kotak spam. Nah, kita bisa melihat di sini ada email yang masuk. Nah, ini dia. Nama lengkap Makfirah, nomor ujian 3456543. Nah, ini adalah email yang didapatkan oleh mahasiswa setelah berhasil diverifikasi oleh admin. Juga terdapat username login dan password login. Nah, inilah yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk masuk ke aplikasi Si Ramai Aceh. Nah, kita akan coba masuk ke dalam aplikasinya melalui akun username dan password yang telah diberikan oleh admin. Oke, kita masukkan username-nya. Kita copy. Kemudian passwordnya juga kita copy, kita login. Nah, berhasil ya kawan-kawan. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk mahasiswa ataupun user.